Baiklah teman-teman, pada episode kedua dari rangkaian Walkway Series, kita akan belajar menggunakan push button ya. Tentu dengan masih board yang sama ESP32 ya teman-teman. Pertama kita akan scroll dulu, lihat di bawah, ini kita cari dulu ESP32 supaya kita bisa masuk ke simulator Walkway-nya. Oke, ini simulator Walkway-nya teman-teman. Saya akan buat porsi rangkaian lebih besar ya teman-teman. Nah, kita akan gunakan push button. Nah, otomatis kita harus tahu dulu referensi push button di Walkway seperti apa. Kita bisa ke halaman webnya Walkway ya, ke bagian dokumennya ya. Ini referensi. Nah, tinggal dicari di sini ada banyak. Kita carinya push button. Nah, nanti akan dijelaskan di sini di halaman ini push buttonnya seperti apa ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bahwa push button ini akan mengkontak satu dengan dua ya, seperti ini teman ya, di dalamnya, di dalam push buttonnya seperti ini. Jadi kalau kita tekan maka satu dan dua ini akan kontak, kalau kita lepas dia akan tidak kontak ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke projectnya, kita tambahkan push button. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, merangkainya berdasarkan itu tadi. Jadi kita mau buat kalau push button ditekan LED hidup, nanti ada LED ya. Kalau dilepas dia mati. Nah, pertama kita sambungkan dulu kaki yang ini kontak dua ya. Ini yang dua kita sambungkan ke sini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh sebuah resistor teman-teman ya. Resistor kita taruh di sini teman-teman. Ya, oke. Ini kita hubungkan ke ground. Nah, supaya jelas ini saya kasih warna merah positif ya, dan ini saya kasih hitam karena dihubungkan ke ground. Oke, untuk datanya di kaki yang ini teman-teman ya. Kita hubungkan ke salah satu pin digital I/O ESP32. Misalnya saya 12. 32 ya, teman-teman. Nah, ini saya ganti warna. Oke, hijau aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di sebelah kanannya teman-teman, ini akan saya pasang LED ya. Oke. Ini yang belum tahu merangkai LED bisa perhatikan atau bisa lihat episode sebelumnya dulu ya. Oke, ini saya butuh sebuah resistor juga. Resistornya saya bikin vertikal. Ini kaki katoda. Ini akan ke ground. Dan ini kaki anoda. LED-nya kita pakai D4 deh ya. Kita akan ke D4. Oke, ini saya ganti dengan merah nih. Nah, sekarang kita buat programnya teman-teman ya. Di sebelah kirinya kita butuh definisikan dua pin ya. Oke. Pertama button pin di sini. Sorry, sama dengan button pinnya tadi di 32. Jadi teman-teman kalau lupa tadi tinggal arahkan pointernya ke pin yang digunakan, nanti akan muncul ya. Kemudian kita buat LED pin itu di 4. Nah, kemudian kita set ya pin modenya. Pin mode button pin dulu. Pin ini sebagai input ya teman-teman ya, karena dia kita input ke ESP32 nya. Kemudian yang LED pin ini output ya. Ya, oke. Kemudian itu. Nah, sekarang kita baru bikin loopingnya. Jadi jika kita baca si push button ya, kita baca dengan digital read. Jadi kalau hasil pembacaan dari button pin ini sama dengan high, high. Oke. Kalau pembacaannya high berarti kita hidupkan LED-nya ya. Jadi digital write LED pin,
high. Oke. Kalau tidak, else gitu ya. Jadi kalau tidak berarti tombolnya tidak atau buttonnya tidak ditekan ya. Jadi kita matikan LED-nya. Pin, low. Nah, begitu aja teman-teman. Di logikanya adalah jika button pinnya high berarti itu sedang ditekan ya, maka kita hidupkan LED pinnya, LED-nya kita hidupkan ya, kita kasih high. Tapi kalau tidak berarti dia yang else ya, maka LED-nya dimatikan. Nah, begitu aja teman-teman. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Nah, ini. Jadi kalau saya tekan, selama ditekan itu LED-nya akan hidup, tapi kalau saya lepas, LED-nya akan mati. Nah, jadi ini bisa seperti bell teman-teman ya. Kalau di sini mau dikasih buzzer atau apa itu bisa ya sebagai pengganti LED-nya. Tapi di sini kita mensimulasikan bahwa input dari push button itu kita bisa baca dan kita lakukan action di pin lain. Dalam hal ini LED ya, bisa saja yang lain sebetulnya. Nah, programnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Cukup sederhana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu project di episode kedua ya teman-teman. Jadi terus ikuti karena nanti akan ada project-project lain di episode berikutnya ya, yang tentu saja akan semakin lebih menarik. Untuk yang series di IoT Channel itu sifatnya adalah berkesinambungan ya. Jadi dia pakai episode-episode. Jadi kalau belajarnya Wokwi itu belajar dari hal yang gampang sampai nanti meningkat sampai yang projectnya yang agak kompleks gitu ya. Jadi bisa pelajari dari awal gitu ya. Begitu juga nanti ada series yang MicroPython itu juga seperti itu ya. Kalau yang series seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih.